Gimana caranya kalian tingkatin skill ini? Karena tadi gua ketawa tuh liat editor gua di belakang, jadi gua akan jelasin juga sekalian biar dia dapat gambaran gitu. Gimana caranya ningkatin uang? Pertama, lu misalnya videographer, ya level paling rendah, lu cuma pegang video. Lu pasti akan cuma digaji. Ya. Lu mau naikinnya gimana? Oke, gua mau jadi editor. Jadi bisa nyambi tuh videographer sama editor. Begitu tuh udah jadi satu, gajinya pasti naik ya. Yang bisa video, yang bisa pegang kamera sama bisa ngedit, ya itu gajinya pasti lebih tinggi dibanding yang cuma pegang kamera, itu udah pasti. Nah, dia bisa pegang video, ya bisa pegang kamera, bisa ngedit juga, plus dia ngerti social media. Oh, thumbnailnya bagusan gini, oh title-nya bagus gini, itu pasti naik lagi tuh gajinya. Karena level udah di atas, udah mulai mikir tuh, oh social media game tuh gimana, bikin video yang laku tuh seperti apa. Akhirnya dia jadi apa? Jadi konten strategis. Dia jadi punya skill apa ya? Pertama konten strategis, punya skill social media, punya skill copywriting untuk nulis title yang menarik, untuk nulis thumbnail yang menarik. Jadi skillnya udah banyak tuh, bisa videografi, bisa editing, social media, konten strategis, sama copywriting. Udah 5. Nah ini bisa ditambahin lagi, bisa. Karena skill tuh bisa ditumpuk. Jadi jangan kira skill tuh linear, skill tuh bisa ditumpuk ke atas. Next skillnya apa lagi? Ya, dia bisa scripting, dia ngerti materi yang disampaikan sama orang yang dia rekam. Dia bisa bikin skripnya sendiri tanpa disuruh. Itu udah pasti gajinya udah mahal banget. Itu udah mungkin 4-5 kali dari gajinya sekarang. Cuman nambahin skillnya. Bedanya orang apa yang nggak bisa dapat duit? Itu orangnya malas aja, malas belajar. Jadi kalau skill kalian tambahin tuh udah 6, bisa scripting lagi. Udah lengkap tuh, udah full paket. Nah kalian bayangin, itu dia udah punya skill hole tuh untuk bikin sebuah video YouTube ya, dari videografi sampai bisa scripting. Gimana caranya upin ke next level lagi? Oh dia belajar misalnya lebih ekstrim, dia belajar tentang marketing overview, dia belajar tentang caranya branding tuh gimana, cara personal brand sebuah orang tuh gimana. Terus dia naikin lagi skillnya, oh dia mau belajar tentang leadership, gimana caranya ngurus editor-editor di bawahnya, gimana caranya ngurus sebuah tim, bikin tim ini jadi bagus, tim marketing, tim konten, tim strategis. Next thing you know, dia jadi CMO, Chief Marketing Officer, jadi direktur. Dengan apa? Dengan ningkatin skill yang dari videographer tadi, cuma pegang kamera, tingkatin skill sesuai urutan yang gue bilang. Lu bisa jadi direktur marketing. Itu contoh di videografi. Contoh lagi ya, ini gue contoh skill yang lain. Misal kalian awal iseng-iseng invest crypto, trading crypto, awal-awal nggak jelas gitu kan. Belajar kalian, gimana caranya lebih dalam. Kalian belajar gimana caranya research token, cara koin, oh tokenomics itu kerjanya gimana. Kalian bisa jadi advisor di sebuah project. Itu gajinya langsung eksponensial. Mau naik lagi, kalian bisa jadi hedge fund analis di fund crypto. Itu lebih gede dibanding fund manager reksadana saham manapun di Indonesia gajinya. Gue kasih tau. Kalau kalian bisa jadi fund manager di hedge fund crypto luar negeri. Adakah yang remote? Ada. Banyak orang yang bisa kerja kayak gitu. Karena apa? Skill gap. Ya, kalian nggak punya skillnya. Kenapa nggak punya uang? Kalian nggak punya skillnya. Terus lu mau investasi dengan uang cuma 5 juta, 6 juta? Mau kapan jadi kayanya? Kalian tingkatin dulu skillnya tadi. Kalau jadi direktur marketing gaji 100 juta. 80 juta, 90 juta. Investnya bisa banyak kan? Cuman dengan nge-stack skill on top of each other. Ya ditumpuk aja terus skillnya. Ini gue akan kasih tahu blueprint gimana caranya kalian bisa jadi kaya dengan skill apa yang harus kalian punya. 1. Ya, skill jualan. Lu harus jago jual barang, jadi sales. Ya, kalau mau jadi kaya. Kalian bisa jual barang kalian. Kedua, skill untuk nge-build. Ya, skill building. Kalian bisa bikin produk. Bisa bikin jasa atau service yang orang mau. Produk atau jasa terserah kalian pilih. Bisa bikin offering ya, bisa bikin produk intinya. Dan yang terakhir, skill untuk jadi sebuah leader atau leadership. Kalau 3 ini kalian gabungin nih, kelar. Ya bisa jualan, bisa bikin produk, bisa punya skill leadership. Mungkin ada yang nanya, oh buat apa leadership kan 2 aja bisa? Iya 2 bisa kaya. Tapi kalau bisa 3 ini mantap banget. Kenapa? Karena dengan leadership, lo bisa memotivasi orang, bisa dorong orang untuk ngelakuin yang 1 dan 2. Ya, jadi lo jadi di belakangnya. Lo bisa ngatur orang untuk 1, lo jualan, lo bikin produk. Jadi bahkan udah bukan lo lagi yang ngurus ya. Jadi ini skill yang paling penting sebenarnya leadership ini. Lo punya 3 skill ya, pasti matang. Kayak tadi dari videographer, bisa ngerti branding, leadership, jadi direktur keuangan. Ya kayak tadi gue bilang, videographer dari awal, dari videographer sampai ujung, ya itu leadership, lo bisa jadi direktur marketing. Jadi inti dari video ini adalah, create big income fast. Create income yang besar fast dengan stacking skill kalian on top of each other. Butuh proses untuk gain skillnya. Tapi setiap hari kalian ngapain coba? Scrolling TikTok, main game nggak jelas hidupnya. Ya. Setiap hari yang kalian lakukan, kalau belum punya skillnya, asah skillnya sampai kalian jadi orang gitu. Masa kalian mau sih hidup kalian biasa-biasa aja ya? Gue sih nggak pernah mau hidup yang average. Jadi setiap hari sampai sekarang gue harness terus skillnya. Mau itu skill leadership gue, skill self jualan gue, skill gue ngembangin produk, itu gue harness terus. Gue cari terus informasi dan filter informasinya dari apakah hidup yang dia punya adalah hidup yang gue mau. Gue nggak mau udah tua baru bisa mau beli mobil yang gue mau. Gue nggak mau.
Gue mau santai-santai, bisa naik Porsche, bisa naik Mustang, ya. Gue bisa beli jam Patek, hidup gue happy. Gue gak mau jadi orang biasa. Gue mau makan di restoran yang gue mau travel keliling dunia itu di saat hidup gue masih muda. Gue gak mau pas udah tua, udah capek, mau jalan susah ntar, ya. Menurut gue ya, kenapa harus kaya lama sih? Kalau ada cara yang cepet, ya kan? Gue gak mau jadi MJ DeMarco yang tulis itu Millionaire Fastlane, gak mau gue. Duitnya gak banyak-banyak amat kok, gue gak mau dengerin, gitu. Gue gak mau Simple Path to Wealth, gitu. Gue gak mau jadi Your Millionaire Next Door, ya. Gue gak mau jadi orang yang 50 tahun ya kan gak ada yang tahu punya uang 1 juta dolar. Kan coba pikir emang 1 juta dolar uang yang banyak 15 M. Itu mungkin 7 M, 8 M itu stuck di satu rumah ya, properti. Mungkin dia punya mobil ya 500 juta BMW. Itu buat hidupin lifestyle gue sekarangnya gak cukup gitu. Jadi apakah itu uang yang banyak? Gak juga. Gue gak mau jadi Your Millionaire Next Door. Cuman umur 60 tahun dan cuma punya 1 juta dolar. Ya, aim gue lebih kenapa? Karena gue mau ujungnya kumpulin uang sebanyak-banyaknya untuk berbagi. Ya, jadi doain semua. Target gue mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan, gue mau bangun sekolah, ya, sekolah beneran. Daerah gue belum tentuin, ya. Mungkin ada beberapa kelas untuk di daerah yang kurang beruntung. Jadi tujuannya gue pengen bikin duit adalah dengan pengen gue bagiin semua. Gue pengen bagiin semuanya di saat gue mati. Gue yakin anak-anak gue nggak akan dapat satu peser pun harta gue. Jadi semuanya bakal gue bagiin untuk beberapa causes yang gue pengen. Satu-satunya misi gue adalah edukasi. Kenapa edukasi? Karena menurut gue edukasi adalah scam, ya. Universitas mahal banget, per semester berapa puluh juta segala macam, belajar apa? Nggak ada, ya. Nggak belajar apa-apa. Jadi gue mau bikin universitas gue sendiri, ya. Jadi gue mau kan mulai dari pelan-pelan, ya. Gue coba dari sekolah dasar. Tapi gue mau karena gue yang bikin nanti sekolahnya, gue akan ngomong bahwa itu kurikulum gue. Gue akan pilih yang penting-penting, yang matematika, fisika dan lain-lain. Gue akan tambahin nanti kayak blockchain segala macam, development di komputer segala macam. Jadi sekolahnya bakal lebih lengkap untuk daerah-daerah yang kurang beruntung. Jadi pecahin mindset kalian kalau anak muda itu nggak bisa kaya. Kita sama-sama makan nasi kok, ya. Gue nggak spesial amat. Gue cuma kerja lebih keras dibanding orang biasa dan gue punya willingness untuk belajar, ya. Karena rata-rata orang Indonesia, itu kenapa orang Indonesia banyak nggak bisa kaya? Bukan karena mereka kurang pintar kok, menurut gue. Orang Indonesia itu pintar-pintar, bukan karena kurang pintar. Tapi karena apa? Karena males. Sama arogan, ngerasa pintar loh, ngerasa udah tahu semuanya. Dikasih tahu ini ntar bakal ada yang komen so pintar kayak ini. Kalau ada orang yang lebih kaya dari lu ngasih tahu lu sesuatu, itu diam dan dengerin aja. Itu yang gue pelajarin. Jadi kalau gue punya mentor nih, dia triliuner, dia ngomong A, B, C, gue dengerin A, B, C. Gue nggak pusing-pusing. Oh, kayaknya begini. Enggak, lu lebih bego dari dia, percayalah. Kalau orang punya duit lebih banyak dari lu, ya biasa dia lebih pintar dalam misalnya bisnis gitu. Dengerin dia soal bisnis. Sama, dia jago main piano, lu dengerin dia kalau misalnya ngajarin main piano, ya. Intinya, break mindset kalian bahwa itu bisa.